Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di kelas online ini. Untuk hari ini akan ada kelas merancang ya. Baik, jadi saat ini pertemuan pertama akan saya share screen dahulu. Oke, share. Nah, baik. Untuk di kelas merancang interior 5 ini secara umum. Jadi merancang 5 ini adalah studio lanjutannya. Tadi kan sebelumnya kan ada merancang 1, 2, 3, 4, nah sekarang merancang 5. Dan merupakan perancangan interior yang mengolah proyek bangunan publik multifungsi. Keluaran studio ini mempunyai bobot lengkap pada kajian objek studi, programming, konsep, gambar kerja. Terus kemudian mahasiswa dihadapkan untuk menentukan memahami objek studi, diawali dengan menentukan studi objek yang akan dirancang. Mahasiswa dapat mengolah dan masukkan arahan dari dosen studio merancang 5, dan itu mahasiswa diharapkan mempunyai tanggung jawab terhadap karya desain secara yang dilandasi dengan kajian objek studi yang akurat, didukung oleh sikap dan perilaku, dan diwarnai oleh nilai-nilai kearifan lokal, kemandirian, kerjasama kelompok, dan akhlak mulia, serta memiliki motivasi untuk belajar dan bekerja keras menciptakan desain yang kreatif, inovatif, serta bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk konten dari merancang 5 ini ada deskripsi mata kuliah, pencapaian kompetensi pembelajaran, relevansi relevansi mata kuliah, metode, materi atau pokok bahasan, rubrik nilai, topik pembelajaran dan aktivitas, dan best practice. Nah, untuk tadi mata kuliah deskripsi udah ya, tadi secara general. Nah, kalau ini ya hampir sama sebenarnya. Tapi pada intinya di sekarang semester 7 ini, di Menantang 5 ini merupakan tahapan sebelum menuju ke TA gitu. Jadi istilahnya ini adalah pra-TA, di mana di sini nanti terdapat eh, teori dasar, instruksi, teknis pengajaran, capaian, dan portofolio. Nah, dalam secara mencakup keseluruhan sebenarnya sih nanti kalian akan membuat semacam portofolio itu yang nanti akan diajukan sebagai proposal tugas akhir. Nah, di sini merupakan public space ya, merupakan ruang publik, dan jadi keahlian pendukung lainnya tadi adalah desain mebel, terus kemudian dan kerja praktek yang sudah kalian lakukan di semester sebelumnya. Kemudian juga untuk pendukung keahliannya juga mengenai tren desain, terus proposal pengajuan tugas akhir, pemahaman pencahayaan eh, dan fisik dari ruang interior, terus kemudian mengenai arsitektur budaya dan Nusantara. Nah, jadi ini merupakan beberapa eh, pendukung ya, jadi mata kuliah pendukung yang akan menjadikan si merancang 5 ini lebih apa ya istilahnya berdaging gitulah, jadi menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini merupakan eh, program learning outcome dan course learning outcome-nya. Jadi intinya itu adalah dari PLO-nya memberikan pemikiran kritis, sistematis, kreatif gitu, dan kemudian mampu mendemonstrasikan fenomena desain, terus kemudian sistem dan konstruksi bangunan, terus kemudian kalian di PLO 6 merancang interior dan mengimplementasikan metode. Terus di PLO 8 dapat menerapkan teknik komunikasi, desain komunikasi, dokumen konstruksi, dan presentasi desain interior. Dan di CLO-nya atau Course Learning Outcome-nya, kalian mampu menerapkan metode teknik komunikasi dengan penggunaan yang baik, terus menganalisis pengguna publik, existing bangunan, teori desain, terus kemudian kebutuhan furniture, prinsip wayfinding, dan sebagainya. Terus kemudian di CLO 3-nya penggunaan material dan finishing. Di CLO 4-nya kalian menerapkan gambar standar standar gambar kerja, dan di CRO 5-nya kalian bisa
mampu merancang interior sebagai solusi dan menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini untuk relevansi hubungan mata kuliahnya. Di sini diawali sebenarnya dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan sudah ini ya runtutannya. Jadi kalau misalnya kalian nggak lulus di salah satu merancang atau mungkin di eh, Nirmana Trimata ya kalian belum boleh nih ngambil untuk merancang interior 5. Jadi kalian udah harus lulus dulu semua baru bisa merancang interior 5 dan kemudian kita ke tugas akhir. Nah, untuk metodenya, jadi nanti kita akan e-learning, terus kemudian ada survei, kajian literatur, diskusi kelompok atau group discussion, presentasi, dan kemudian tugas dan quiz. Ini untuk literaturnya, jadi literatur ada design thinking, design thinking for interior, eh, interior referensi reference komunal, terus kemudian sebenarnya juga ada standar-standar itu juga masih dipakai ya dari standar gambar kerja, terus kemudian standar ergonomi, human dimension dan sebagainya. Itu kan dari merancang yang sebelumnya ya, jadi masih dipakai. Terus kemudian ini untuk materi pokok bahasanya, jadi ada tipologi ruang interior, studi kasus, metode perancangan, metode pengumpulan data, metode analisis, metode sintesis, pendekatan desain. Ini untuk penilaiannya. Nah, secara umum tuh sebenarnya tugas kalian tuh hanya satu tugas besar. Tapi tugas besar ini mencakup CLO 1 sampai 5 dan PLO yang tadi sudah disebutkan gitu. Jadi ada analisis partisipatif, terus kemudian ada kognitif atau pengetahuan dan hasil proyek. Nah, hasil proyek ini mempunyai bobot yang paling besar karena ini sudah mencakup dari semuanya gitu. Ya, memang ya mungkin agak sedikit beda dengan perancang sebelumnya, cuman di perancang ini memang eh, secara keseluruhan tuh nanti akan apa ya hasil desain kalian tuh merupakan portofolio yang tadi saya sebutkan. Ini untuk tabel penilaiannya, jadi ya semoga saja kelas ini bisa mendapatkan nilai yang baik semua gitu ya, baik sekali, ya istimewa gitu. Nah, ini untuk topik aktivitasnya dari minggu 1 sampai minggu ke-16. Jadi sebelum UTS ya, jadi dari minggu 1 ke minggu 7 ini lebih ke pengenalan mata kuliah, terus kemudian kita mengenalkan tipologi ruang interiornya, terus di studi kasus, metode perancangan, metode pengumpulan data, metode analisis, tesis, dan metode desain. Terus kemudian di minggu ke-9-nya udah pengolahan data desain. Sampai di minggu 10 mungkin itu cukup banyak ya. Jadi di apa mencapai 2 minggu. Terus ada presentasi progres. Terus di minggu ke-12, 13-nya juga ke pendekatannya gitu. Kalian jadi menentukan pendekatan yang mungkin relevan dengan proyek kalian. Terus di di minggu 14, 15 mulai penyusunan gambar kerja dan minggu ke-16 itu presentasi dan pengumpulan tugas besar. Nah, untuk menguasai studium merancang 5 ini, ya kalian harus memahami keseluruhan materi dengan baik dan benar, terus mempelajari secara runut eh, materi dan dan sistematis, terus kemudian mengikuti arahan dan format yang telah diberikan. Serta perbanyak konsultasi dengan dosen kelas. Dan jadi saya harap kalian jangan menghilang gitu di tengah pelajaran. Jadi selalu mengikuti eh, merancang 5 ini sampai akhir. Seperti itu. Nah, untuk materi pertemuan kali ini, pertemuan 1 itu ada tipologi interior. Nah, di tipologi interior ini kita akan apa ya menentukan objek mana yang bagus untuk em, merancang 5 dan syukur-syukur nanti akan dilanjutkan di tugas akhir gitu. Jadi sebenarnya sih untuk dari merancang 5 ke tugas akhir sih wajib nggak wajib sih, tapi sebaiknya sih saya sarankan untuk dilanjutkan saja supaya data yang diperoleh itu apa ya bisa banyak dan bisa apa ya bisa eh, ya bisa ini bisa kalian mungkin kalau misalnya ada kurang bisa nanti ditambahin lagi dikit-dikit gitu jadi nggak benar-benar mulai dari nol waktu tugas akhir gitu. Oke, di sini saya langsung aja untuk ke PowerPoint-nya. Bentar ya. Oke. Oh, sorry sorry.
Nah, oke. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Jadi ini untuk tipologi desain interiornya di pertemuan satu ini. Baik, jadi merancang interior 5 kita eh, flashback dulu ya sebentar. Jadi itu merupakan menjadi persiapan untuk menjalankan tugas akhir gitu. Kalau objek merancang 5 dan seminar kalian bagus dan dilengkapi untuk menjadi tugas akhir, eh, ji- dan tapi kalau misalnya tidak, bisa jadi tugas akhir Anda mengganti objek gitu. Jadi mulai dari nol lagi. Jadi saya harapkan di merancang 5 dan seminar nanti apa yang kalian ambil itu bisa lanjut ke tugas akhir. Terus kemudian merancang menjadi sarana untuk mengeksplorasi objek dan masalah desain yang akan diangkat. Seminar menjadi sarana untuk menyusun laporan yang sistematis dan mampu menjelaskan desain Anda secara detail. Dan meski terpisah, dua mata kuliah ini harus terhubung dan memiliki banyak overlap seperti itu. Jadi ini ada satuannya jadi merancang 5 dan seminar yang kalian ambil secara barengan itu untuk ya pra tugas akhirnya seperti itu. Nah, ini merupakan suatu metode nanti yang akan kalian lakukan selama kalian mendesain. Ini ada usulan judulnya. Nah, mungkin PR pertama kalian mengusulkan judul dahulu, terus kemudian ke latar belakang. Di latar belakang ini kalian eh, mencakup fenomena, fakta, lokasi, profil project gitu. Terus kemudian ada eh, lingkup lingkup perancangan, terus literatur review, survei lapangan, permasalahan umum, mind map, terus kemudian ke programming, permasalahan desain, konsep perancangan, rancangan desain usulan, dan pengembangan gambar kerja gitu. Jadi ini merupakan satu urutan yang mungkin akan terus apa ya kita bahas selama merancang 5 ini eh secara bertahap gitu. Mungkin kita sekarang lebih ke usulan judul dulu dan latar belakangnya gitu. Jadi di latar belakang ini nanti kalian akan mencakup si fenomenanya tuh seperti apa di apa proyeknya, terus kemudian faktanya juga yang ada di lapangan seperti apa, terus lokasi yang harusnya lokasi yang nyata ya, yang supaya mudah gitu, terus kemudian profil project seperti data-data atau mungkin lebih ke apa ya data-data secara langsung, terus kemudian data-data organisasi ruangnya, kegiatannya seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, eh, dari tadi yang lumayan banyaknya dan runtut tadi, skema kasarnya yang kalian menentukan objek, terus kemudian nanti mencari data, menemukan masalah, terus kemudian eh, ke skalanya, pendekatan, tema, terus kemudian ke rancangannya. Nah, ini merupakan proyek yang tidak dapat diambil. Itu merupakan ya kenapa tidak dapat diambil? Karena ini proyek yang apa ya cukup sederhana. Karena kalau misalnya kita udah mulai merancang 5 itu cukup kompleks ya. Dan kalau bisa ya memang bangunan itu ya bangunan yang mempunyai fungsi yang beragam gitu atau multifungsi. Nah, di sini ada sekolah reguler, reguler SD, SMP, SMA, SMK atau lembaga kursus gitu. Ke- Ini pengecualian ya untuk misalnya TK atau SLB gitu karena usernya khusus dan atau mungkin boarding school gitu. Kalau misalnya SD, SMP, SMA, SMK gitu mempunyai kurikulum yang khusus juga itu sebenarnya dibolehin. Tapi kalau misalnya kurikulumnya standar dan kemudian SD, SMP, SMA, SMK-nya standar pun itu jangan diambil. Terus kemudian kantor pemerintahan di bawah level kota atau level 2 gitu. Jadi kalau misalnya kantor pemerintahan mungkin yang kompleks seperti mungkin dinas gitu, dinas kesehatan atau mungkin dinas apa ya mungkin kantor bupati atau kantor wali kota itu boleh. Terus fasilitas kesehatan, semua pusat perbelanjaan, atau serba mall dan sebagainya itu juga nggak boleh. Sorry, yang fasilitas kesehatan di bawah level paripurna itu misalnya aja puskesmas gitu ya. Kalau misalnya kalian kayak rumah sakit gitu, itu masih boleh. Terus kemudian
apartemen non sewa, jadi kayak apartemen pribadi gitu, itu nggak boleh. Terus kemudian tempat ibadah yang tidak memiliki tiga fasilitas penunjang, misalnya aja musola atau mungkin masjid gitu, masjid aja gitu. Kecuali kalau Islamic Center gitu baru boleh, atau mungkin kalau gereja itu yang gereja yang mempunyai sekolahnya atau mempunyai apa keuskupannya di dalamnya gitu, itu boleh. Terus kemudian lembaga permasyarakatan seperti penjara itu juga nggak boleh. Terus galeri museum itu juga nggak boleh. Dan nah, yang berpindah site, nah ini maksudnya tuh misalnya kalian mau ngebikin Telkom University, tapi mau dipindahin di kota Purwokerto, ya ada sih, ya nggak ada, sorry. Misalnya Telkom University mau dipindahin ke kota Solo gitu, nah itu kan nggak ada nih. Nah, itu jangan gitu. Kalau jangan dipindah gitu. Jadi tetap harus di Bandung ya di Bandung gitu. Atau mungkin contoh lain lagi yang ada di Bandung, misalnya Rumah Sakit Utomo yang ada di Bojong Soang. Nah, itu mau dipindahin ke apa ya Dago misalnya. Nah, itu jangan. Jadi kalau bisa ya tetap setnya tuh sama gitu supaya kalian juga gampang juga nanti menganalisisnya. Terus kemudian coworking, nah kecuali dengan skala Creative Hub gitu. Kalau Creative Hub kan mungkin ada area buat pamerannya, terus kemudian ada area galerinya, nah itu boleh. Tapi kalau cuman coworking saja itu nggak boleh. Dan ini yang sebagai catatan penting adalah denah yang dipakai dalam TA dalam 2 semester terakhir. Nah itu kalian harus melihat-lihat ulang nih gitu. Jadi sebisa mungkin denahnya tuh harus denah yang baru seperti itu. Nah ini untuk objek dari interior yang harus kalian ambil nih dari yang simple sampai yang kompleks ya. Jadi yang simple ini seperti hunian. Hunian itu ada hotel, apartemen, kondotel gitu. Apartemen tadi boleh ya, misalnya mempunyai banyak fungsi. Terus kemudian ada kantor. Nah, kantor tuh seperti kantor pemerintahan, kantor swasta. Terus kalau kesehatan tuh seperti rumah sakit, klinik, laboratorium, hospital atau rekreasi itu seperti resort, restoran, spa, playland, terus institusional itu ada sarana pemerintahan, kantor universitas, GOR, olahraga, terus kemudian sarana ibadah, masjid, gereja, kelenteng. Nah ini dengan yang kompleks ya, maksudnya ya seperti Islamic Center dan sebagainya. Terus industri itu seperti pabrik, pendidikan itu seperti sekolah, pesantren, museum, pusat kebudayaan, retail itu seperti mall, toko, pasar, terus kemudian ruang pamer atau pertunjukan itu seperti galeri, showroom, museum teater, gedung pertunjukan, dan transportasi itu seperti bandara, stasiun, dan terminal. Jadi yang paling simpel tuh ya ini ya lebih ke hunian, kantor, kesehatan, hospitality. Tapi kompleks ini retail, ruang pamer, transportasi. Tapi kalian bukan berarti wah aku langsung milih yang simpel aja dong, yang hotel yang tuh itu sebenarnya tuh simpel itu ya pasti ada kesulitan tersendiri. Misalnya aja contoh kayak rumah sakit tuh cukup kompleks dari meskipun udah ada aturannya, tapi itu dia tuh kayak kompleks dari misalnya penataannya nanti, terus bentuk dari denahnya itu juga sebenarnya kompleks juga gitu. Jadi ini adalah suatu jadi kalian jangan takut kalau kalian mau milih transportasi atau mungkin ruang pamer itu juga nggak masalah gitu. Nah, ini contohnya kalau misalnya hotel ya, hotel yang tematik berkarakter gitu. Ini misalnya kayak di Savoy Homan gitu. Jadi hotelnya juga miliknya hotel yang berbintang gitu. Setidaknya tuh bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu. Kalau bintang 2 atau bintang 1 tuh tidak disarankan seperti itu. Terus hotel butik, hotel urban, hotel budget atau hotel resort gitu. Ini contohnya hotel. Terus kemudian ada lagi kantor. Nah, kantor ini seperti misalnya kantor SPO, kantor pemerintahan, terus kemudian kantor Google gitu misalnya. Nah, ini juga topologi kantor tuh juga ada macam-macam. Misalnya bisa open space atau closed space gitu, sistem grid gitu. Nah, ini untuk bangunan ibadah. Nah, kalau yang eh, bangunan ibadah ini selalu memiliki denah yang terpusat karena apa ya ibadah itu kan bersifat terpusat ya dan eh, s- dan berkarakter gitu dan apa yang menyesuaikan diri dengan kehidupan publik, konstruksi dan langgamnya seperti itu. Terus kemudian ada rumah sakit. Nah, rumah sakit ini
ini nih lebih ke apa ya fungsional gitu. Jadi setiap ruangan atau setiap area tuh mesti ada apa ya dipastikan itu untuk berfungsi secara maksimal. Terus kemudian karena itu kan yang pakai kan juga banyak ya, ada orang sakit juga ada, orang sehat, terus kemudian perawat, orang medis gitu. Terus kemudian ini contoh presidennya ada Rumah Sakit Boromeus, Rumah Sakit Siloam, Siloam Hospital, Melinda gitu. Kalau yang di dekat sini ya Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Utomo gitu. Nah, untuk penurunan presiden dilakukan bisa terhadap alur alur gerak, tata ruang, bentuk ruang, sistem konstruksi dan sebagainya. Terus ini juga ada museum gitu. Nah, ini museum-museum di apa Bandung ini kebetulan mungkin udah banyak dipakai nih gitu. Kayak misalnya museum apa tuh Sri Baduga, terus kemudian museum Mandala. Nah, itu udah sering banget dipakai. Mungkin kalian untuk yang semester ini bisa ngambil museum yang ada di luar Bandung nih, saran saya gitu. Terus kemudian untuk ini juga ada perpustakaan ya, perpustakaan. Nah, perpustakaan Bandung ini juga udah dipakai di semester kemarin juga. Mungkin bisa ngambil perpustakaan yang di tempat lain, misalnya bisa di perpustakaan di eh, mana ya? Di Surabaya misal atau mungkin perpustakaan di kota apa di Bali mungkin. Nah, itu malah belum ya, tapi kalau yang perpustakaan yang di sekitar Bandung tuh udah sering banget dipakai. Nah, ini fasilitas komersial. Nah, ini sebenarnya sih saya tidak terlalu menyarankan ya gitu karena kalau fasilitas komersial tuh harus mempunyai berbagai apa ya, setidaknya ada 3 fungsi utama gitu atau mungkin jangan cuma satu merek aja gitu karena kalau fasilitas komersial kembali lagi itu seperti di merancang tiga ya gitu. Nah, ini kan kita di tugas akhir, makanya yang lebih kompleks seperti itu. Nah, jadi output akhirnya ini sebenarnya kita nanti akan mendeskripsikan proyek, analisis pengguna, analisis kondisi existing bangunan, data permasalahan proyek, studi banding, terus standarisasi, desain dan jenis proyek, fasilitas, luasan layout, furniture, material, pencahayaan, penghawaan, ergonomi, dan antropometri. Terus kemudian teori desain yang sesuai dengan permasalahan proyek. Terus kemudian ada jenah general yang 2000 meter persegi dan denah khusus 800 meter persegi. Terus denah general wajib yang dibuat tabel analisis kebutuhan ruang, furniture, sirkulasi, besaran matriks bubble diagram dan sebagainya, dan kemudian denah khusus. Nah, di sini untuk catatan mencari denahnya itu maksimal ada 6 minggu ya, jadi kita harus sudah ada CAT, izin survei, izin memakai denah dan sebagainya. Dan kalau bisa tidak boleh diukur sendiri, tapi kalau misalnya nggak ada ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ini tidak disarankan banget. Terus, dan ini yang penting tidak boleh mengganti lokasi atau site. Jadi lokasi site itu harus sesuai. Nah, ini untuk referensinya ada buku dari DKC, terus Balas, terus eh, George, terus ada John, dan sebagainya. Nah, nanti kalian bisa eh, mencari referensi dan mungkin saya juga ada sih beberapa referensi yang nanti akan saya berikan. Terima kasih. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Baik, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Baik, Rifki. Ya, Mungkin suaranya perlu digedein. Gimana, Rifki? ini tentang objek itu Hmm? kan ini tadi ada peraturannya buat objeknya belum pernah dipakai ya Bu. Iya, betul. Sedangkan cutting-cutting kita itu udah banyak yang TA kan Bu. Bagaimana Ya. cara kita tahu kalau objek itu belum dipakai oleh kakak tingkat? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, untuk kita tahu objek itu udah dipakai apa belum, kita bisa cari lewat Open Library. Open Library yang di web juga bisa. Itu kita cek aja, misalnya Rifki mau Hotel Savoy Homan gitu. Cari aja Savoy Homan. Nah, itu terakhir itu di tahun berapa nih gitu. Nah, yang penting jangan apa 2 semester belakang ya gitu. Jadi kalau misalnya tuh udah lama itu boleh dipakai sama Rifki gitu. Tapi kalau misalnya baru nih, ya berarti Rifki nyari objek lain. Nanti diketik lagi kata kuncinya dengan lokasi itu udah ada lagi apa belum? Seperti itu. Itu sih. Nah, tapi saya sarankan eh pakai apa ya? Pakai yang ada di luar Bandung gitu. Kalau bisa. Itu biasanya sangat jarang banget dipakai. Misalnya Rifki kan dari mana ya Rifki ya? Maaf. Solo Bu. Oke, Rif kan dari Solo. Nah, di Solo itu mungkin ada
bangunan hotel yang butik gitu kan. Nah, itu yang emang mungkin dia permasalahannya lebih ke apa identitas gitu, identity. Nah, itu ya udah Rifki ambil aja di situ gitu. Itu mungkin lebih jarang dipakai gitu dan belum pernah dipakai untuk merancang 5 ini. Seperti itu Rifki. Gitu. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Bu, Baik, gimana Gilbert? kalau buat nanti itu kita surveinya, buat izinnya gimana ya Bu? Oke, untuk izin tuh nanti kalian bisa pakai aplikasi TOOS, TOSS ya. Oh ya, TOSS itu nanti bisa langsung aja ke webnya. Itu nanti langsung aja perizinan survei eh, ke arah mana, ke apa itu namanya objek mana gitu. Jadi saran saya sih Gilbert menentukan dulu objeknya apa dulu. Terus kemudian nanti kalau udah kan itu kan survei kan biasanya untuk presiden juga ya. Nah itu nanti sekalian aja gitu sih di web TOSS nanti paling nggak lama sih itu bisa langsung apa muncul surat izinnya nanti itu bisa dilampirkan untuk survei gitu seperti itu Gilbert. Tuh, nanti kalau misalnya Gilbert masih belum apa ya belum paham kita nanti bisa bareng-bareng mungkin besoknya besok minggu depan gitu kita akan bahas untuk perizinannya kita bikin bareng-bareng seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Ini Oke, ada lagi nggak? Rifki, ada lagi Rifki? bertanya, mau bertanya lagi Bu. Oke, boleh. Ini tadi berkaitan dengan survei Bu. Berarti Iya, untuk survei ini kan kita mengumpulkan data Bu. iya. Eh, Data-data apa aja yang perlu kita kumpulkan Bu? Sama untuk Dena itu kita bisa dapat bagaimana ya Bu? Oke, untuk data yang dikumpulkan itu adalah, eh, nah, untuk pertama itu paling, eh apa ya? Jadi itu pertama otomatis foto-foto dulu, dokumentasi gitu. Terus kemudian eh, data wawancara, wawancara ke apa sih namanya? Ke atasan lah istilahnya, ke atasan dari itu CEO, CEO-nya lah istilahnya. Dan kemudian ke orang-orang yang penggunanya. Seperti itu sih. Jadi untuk sementara itu data yang di awal itu dari itu dulu gitu. Nah, itu setelah itu nanti akan dikembangkan lagi nih. Nanti ada temuan permasalahannya apa dari situ. Dan itu nanti akan menjadi apa ya? Rifki itu nanti bakalan apa sih tahu misalnya oh ternyata permasalahannya tuh kurangnya fasilitas atau mungkin oh permasalahannya tuh kurang ini gitu. Nah, nanti mungkin di next selanjutnya Rifki akan survei lagi untuk mengambil data seperti apa sih yang fasilitas yang diharapkan gitu, fasilitas yang diinginkan seperti itu. Jadi itu tuh memang nggak sekali kita survei tuh dapat data semua nggak kayak gitu. Tapi mungkin tuh bisa 2 sampai 3 kali survei gitu sih Rifki. Jadi pertama itu paling kita lebih ke lebih ke wawancara sama dokumentasi dahulu sih gitu. Gitu Oke. Rifki. Oke. Oke, mungkin waktunya nggak banyak lagi ya. Terima kasih ya untuk pertanyaannya tadi. Kita lanjut dulu sebentar. Ini karena udah mau berakhir, di sini juga ada filenya ya, file materi yang tadi bisa kalian download. Terus di sini juga ada eh, assignment, bukti survei. Jadi nanti kalian survei diupload di sini. Terus kemudian tugas ini, tugas tipologi, ini tuh lebih ke mengenai usulan desain kalian, usulan judulnya, sorry. Terus kemudian ini juga ada beberapa video yang bisa kalian tonton ulang. Ini video-video mengenai apa itu namanya tipologi interiornya ya. Terus kemudian yang terakhir nih, kalian harus mengerjakan kuis. Nah, jadi setelah kelas ini, kalian mengerjakan kuis, sekalian nanti juga, itu presentasi juga ada di situ ya, gitu, seperti itu. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. eh Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti tiap lewat LMS tadi ada ya diskusinya, web diskusinya. Nah itu nanti kalian tanyakan lewat situ aja. Itu, itu. Sama jangan lupa ya untuk masuk grup WA-nya. Tadi udah di-share ya di ini juga di LMS juga. Oke? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.